telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, ia berkata, telah menceritakan kepada kami dari Al-Laits dari, Ukail dari Ibnu Syihab dari, Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah ibu kaum mukminin, bahwasanya ia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mimpi yang nyata dalam tidur. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi untuk menyendiri, lalu beliau pun menyendiri di Gua Hiro dan bertahanuts di dalamnya, yaitu ibadah di malam hari selang beberapa waktu sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanuts kembali. Beberapa waktu setelahnya, beliau menemui Khadijah lagi untuk mempersiapkan bekal seperti sebelumnya. Sampai akhirnya datanglah suatu yang hak kepada beliau saat berada di Gua Hiro, malaikat mendatanginya seraya berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat hingga aku tak berdaya kemudian melepaskanku dan kembali berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk kedua kalinya dengan sangat kuat hingga aku tak berdaya lalu melepaskanku dan kembali berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Kemudian malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat hingga aku tak berdaya, lalu melepaskanku seraya berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang menemui Khadijah binti Khuwailid dalam keadaan gelisah dan sangat ketakutan. Beliau bersabda, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa itu kepada Khadijah, aku sangat mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim, seorang yang jujur dalam tutur kata, menolong yang lemah, memberi kepada orang yang tak punya, engkau juga memuliakan tamu dan membela kebenaran. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah berkata, wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh ponakanmu ini. Warokoh berkata, wahai ponakanku, apa yang tengah engkau alami? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan peristiwa yang dialaminya. Warokoh berkata, ini adalah namus, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat engkau nanti diusir oleh kaummu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah aku akan diusir oleh mereka? Warokoh menjawab, iya, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang engkau bawa ini kecuali akan dimusuhi. Seandainya jika aku masih ada saat kejadian itu nanti, pasti aku akan menolongmu dengan sekemampuanku. Tak lama kemudian, Warokoh meninggal dunia, sementara wahyu terputus selang beberapa waktu. Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdillah al-Ansari bertutur mengenai masa kesenggangan turunnya wahyu, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan, ketika aku sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit, lalu aku memandang ke arahnya dan ternyata ada malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hiro, ia sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang, dan berkata, selimuti aku. Selimuti aku. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu, wahai orang yang berselimut. Bergegaslah dan berilah peringatan, sampai firman Allah, dan berhala-berhala itu, tinggalkanlah. Sejak saat itu wahyu terus-menerus turun berkesinambungan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Sholih juga oleh Hilal bin Radat dari Az-Zuhri. Dan Yunus berkata, dan Mamar menyepakati bahwa ia mendapatkannya dari Az-Zuhri.